Oke, kita mulai ya, biar nggak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Boleh open mic, boleh chat. Kalau misalkan, lalu alhamdulillah Mbak Mimin. Yang lain gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya kita bisa bertatap muka via online dalam Zoom malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Oke, alhamdulillah ya sudah sehat-sehat. Oke, sehat semua. Yang kurang sehat kita doakan semoga segera sehat ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke sharing-sharing malam hari ini, baiknya kita awali atau kita buka Zoom kita malam hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sharing malam hari ini, teman-teman, saya mau berbagi tentang pengalaman saya selama 3 tahun ke belakang, itu membuka jasa editing video, editing ucapan ya, video ucapan Idul Fitri ataupun Ramadan. Dan juga sharing tentang bagaimana saya membuka bisnis amplop Lebaran. Nah, bisnis ini saya jalankan setahun sekali, teman-teman, karena memang momennya hanya satu tahun sekali ya, meskipun si video yang teman-teman dapat itu bisa digunakan juga di Idul Adha, tapi orderannya itu beda teman-teman ya, sangat jauh berbeda dengan orderan saat Idul Fitri gitu. Nah, saya mau berbagi malam hari ini ke teman-teman biar kita bisa memaksimalkan handphone yang kita miliki. Ya, jadi biar handphone kita ini bisa menghasilkan cuan juga ya, meskipun dari handphone. Jadi kalau misalkan ada yang punya pendapat atau argumen ya, nggak bisa menghasilkan uang dari HP itu salah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memaksimalkan handphone dan memakai aplikasi gratisan. Gitu. Oke, semakin banyak yang join ya, kita langsung aja masuk ke presentasinya. Sebentar saya buka. Oke, saya share ya, izin saya share. Oke, terlihat ya. Bentar. Sinyalnya jelek, jadi putus nyambung. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ratna. Sebentar, saya coba tampilkan dulu. Ini terlihat ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Semoga bisa tampil ke layar penuh. Oke, tampilkan. Nah, saya masuk ke Zoom, saya share lagi. Oke, oke. Terlihat ya? Terlihat nggak? Kalau nggak terlihat, bilang ya. Kalau tidak terlihat, bilang. Kalau mau bertanya, silahkan. Tidak harus menunggu saya selesai presentasi. Ya, jadi boleh teman-teman bertanya di pertengahan. Ya, boleh lewat chat ataupun boleh open mic. Kalau nggak open kamera nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Dan di sini insya Allah pesertanya wanita semua ya, jadi aman. Gitu. Oke. Oke, bismillah. Ide bisnis bulan Ramadan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bisnis ini sudah saya dan beberapa member ataupun ketua ya atau tim itu menjalankannya dari 3 tahun ke belakang.
Gitu. Nah, untuk bisnis bulan Ramadan ini sangat-sangat gurih teman-teman karena peminatnya ya. Berbeda halnya dengan bulan atau Lebaran ya, Lebaran Idul Adha seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau di bulan Ramadan ini orderannya sangat-sangat membeludak teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan cara berjualannya ya, cara membuka bisnisnya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ya kenapa cocok dikerjakan oleh semua orang, terutama IRT? Yang pertama, untuk menjalankan bisnis ini, teman-teman, kita hanya membutuhkan smartphone ya. Kalaupun teman-teman misalkan nih terkendala karena ukurannya kecil ya, CapCut itu kan tampilannya dia memanjang ke bawah. Teman-teman bisa menggunakannya via CapCut PC atau CapCut laptop ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ataupun software di laptop gitu. Jadi si template-nya ini teman-teman bisa pakai di segala jenis aplikasi ataupun software editing video. Terus yang kedua, bisa dikerjakan di rumah. Ya, tidak perlu sewa tempat. Ya. Jadi misalkan nih, sebenarnya tidak hanya untuk IRT ya. Jadi buat karyawati ya ataupun yang lain yang sambil bekerja ya, itu bisa membuat ataupun mengedit si template ini itu di mana aja. Ya, nggak harus ada di rumah, nggak harus nggak harus duduk di stay di atas di depan laptop gitu ya, di meja kerja gitu enggak. Nah, saya sendiri pun kalau misalkan dapat orderan, teman-teman, itu saya selalu ambil posisi paling nyaman. Kalau misalkan posisinya lagi nyamannya rebahan, ya rebahan saya buat gitu ya. Kalau misalkan lagi ngasuh anak gitu ya, lagi nemenin anak atau mengawasi anak, ya sudah, tinggal duduk saja di pojokan, kita mengedit. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya cara mengedit dengan cepat. Nah, yang saya infokan kalau tidak sampai 2 menit. Nah, seperti itu ya cara editnya. Oke. Mental orang Indonesia itu mental gratisan, Mbak. Sebentar, saya baca dulu dari atas. Untuk marketingnya kadang bingung, Kak, karena kebanyakan teman atau tetangga buat video tapi gratisan. Oke. Saya jawab dulu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka jual ke orang lain. Nah, nanti kita akan belajar cara memanfaatkan media sosial ya. Jadi saya pribadi nggak mengandalkan teman atau tetangga. Ya, karena ya mungkin mentalnya ya seperti tadi ya, mental gratisan. Sebenarnya semua orang pasti suka sih ya gratisan ya. Termasuk saya ya. Saya suka gratisan, tapi kita lihat kalau misalkan semua kita gratiskan, ya bagaimana gitu ya. Karena kan memang mengedit itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Ada waktu, di situ ada kuota mungkin ya. Belum lagi kalau misalkan kita ketemu customer yang rewel, minta teksnya harus ini, fotonya ganti Mbak. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah mulai nyemplung nih ke dunia editing, nanti akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Sudah jadi tiba-tiba minta ganti foto. Sudah jadi tiba-tiba minta warna teksnya yang ini. Ya, jadi ntar bertemu dengan berbagai macam karakter customer. Nah, kebanyakan gitu, Kak. Benar. Nah, iya. Oke, lanjut ya. Terus yang ketiga, modalnya relatif kecil. Ya, karena menurut saya sih nggak pakai modal ya. Karena kita tinggal pakai saja, kita tinggal edit tanpa harus, beda halnya dengan kita stok barang fisik. Ya, stok barang fisik seperti misalkan jilbab. Jilbab itu kan kita harus ada keluar modal dulu nih. Ya. Terus ada namanya barang bukan expired ya. Kalau produk fisik itu mungkin ketinggalan model ya, ketinggalan model ataupun warnanya ya, warna yang susah atau yang nggak cocok sama customer gitu ya.
Oke. Oke. Ya, modalnya relatif kecil. Lalu bisa dikerjakan dengan segala keadaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa dikerjakan dalam keadaan apapun, di situasi apapun. Ya, jadi bisa disambi. Misalkan teman-teman tadi perjalanan pulang nih naik kereta. Nah, teman-teman bisa nunggu sebelum kereta datang, teman-teman bisa edit di peron ya, di peron saat nunggu kereta. Bisa juga sambil masak, ya kan, sambil masak. Bisa juga sambil ngasuh anak tadi. Bisa juga di jam-jam istirahat ya, jam-jam istirahat teman-teman di kantor ataupun di tempat kerja itu teman-teman bisa sambil edit. Nah, di sambil jaga kakek ya bisa ya. Oke. Terus kita lanjut. Bentar. Lalu peluang di bulan Ramadan. Nah, yang pertama itu tingginya permintaan pasar. Nanti teman-teman ngerasain deh. Yang jualan produk fisik aja ngerasain. Kalau misalkan jualan di bulan di luar bulan Ramadan ya, sama di bulan Ramadan itu beda. Ya pasti peminatnya akan lebih tinggi di bulan Ramadan. Nih, apalagi nih udah dari sekarang nih ya saya lihat di TikTok, saya kan main TikTok ya, TikTok affiliate, itu permintaan dari pasarnya udah mulai rame. Ya udah mulai banyak banget gitu ya yang order ya. Udah order produk fisik, order produk apa namanya ya, gamis, ya mukena, ya jilbab dan lain-lainnya. Itu dari sekarang tuh sudah mulai susah teman-teman nyarinya ya teman-teman. Terus biasanya kalau semakin mendekati Ramadan, kalau produk fisik kan ada yang semakin mahal produknya. Ya. Nah, kalau yang template ini atau video ini, kita itu buka, biasanya kalau saya ya, di tahun pertama itu saya buka seminggu sebelum. Seminggu sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, teman-teman. Dan itu saya keteteran, akhirnya banyak orderan nggak kepegang. Teman-teman bayangin aja kalau misalkan sehari 10, ya sehari 10 10 10 itu pun masih keteteran. Saya buka seminggu sebelum Idul Fitri. Nah, melihat dari pengalaman, jadi melihat dari pengalaman yang keteteran tadi, saya membuat ya untuk orderan ini, untuk buka jasa orderan ini, saya buka 2 minggu, minimal 2 minggu sebelum Idul Fitri, gitu ya. Minimal 2 minggu sebelum Idul Fitri. Jadi kita masih ada waktu untuk apa namanya, untuk lebih banyak menjual, ibaratnya menjual video kita. Terus kita juga bisa memaksimalkan atau memanfaatkan seluruh kontak di handphone kita agar mereka menjadi marketer kita. Ya, nanti sistemnya bisa sistem bagi hasil atau apa namanya, markup ya, kenaikan harganya. Nah, nanti kita bahas juga. Oke, yang kedua yaitu Ramadan, bulan berbelanja ya. Pasti seperti tadi, penjualan di bulan Ramadan itu biasanya sangat meningkat, teman-teman. Yang ketiga, semakin banyak orang yang ingin menghasilkan dari rumah. Nah, ya jadi kita tahu sekarang itu banyak pengurangan ya, teman-teman. Terus memang banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan dari rumah. Tapi kita harus mencari nih, mana yang kira-kira tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Gitu ya. Kalau IRT nih, IRT kan dia sebagian besar waktunya di rumah ya. Ngurus anak atau ngurusin rumah dan lain-lain, nyapu dan lain-lain ya. Nah, jangan sampai niatnya kita untuk menambah penghasilan tapi malah mengganggu pekerjaan utama kita. Gitu. Nah, beda halnya dengan bisnis jasa ini ya. Kita bisa disambi gitu ya, disambi. Oke, yang keempat, orang relatif ingin yang instan dan lebih eksklusif. Yes, karena video ini di mana-mana tuh sekarang serba video ya, teman-teman. Beda halnya kalau dulu mungkin kita ngasih apa namanya, ucapan Ramadan itu pakai kartu ucapan. Kartu ucapan ya. Ada yang nemuin nggak zaman dulu tuh kalau ngucapin Idul Fitri pakai kartu ucapan? Ada pernah ngalamin? Ada ya?
Oke, dulu pakai kartu ucapan teman-teman. Dulu pernah juga saya bantu Bibi ya buat kartu ucapan tuh, Masya Allah ya. Buat satu kartu ucapan tuh lama banget teman-teman. Ya, jadi sekarang tuh lebih instan. Terus dia satu video ini bisa menjangkau ke banyak media sosial, ke banyak orang teman-teman. Terus nggak terbatas tempat. Ya, misal nggak terbatas negara ya teman-teman. Teman-teman buat di sini, teman-teman bisa terima orderan dari manapun. Ya, misalkan dari Mbak siapa tadi yang dari Hong Kong, Mbak Yuan ya. Nah, Mbak Yuan bisa. Terus nanti Mbak Yuan kan di sana punya teman. Nah, Mbak Yuan bisa jadi marketernya seperti itu ya. Terus satu video bisa di-share ke banyak tempat. Nah, ke banyak tempat, ke banyak media sosial. Terus bisa menjangkau ke banyak orang. Ya. Oke. Oke, suaranya ada? Suara saya ada nggak ya? Di sini hujan soalnya. Oh, TikTok di Hong Kong nggak bisa. TikTok di Hong Kong di blok. Ada kok, oke. Suaranya ada? Oke. Sama ayah, nak? Oke. Waktu masih sekolah 20 tahun yang lalu. Wah, merasakan ya berarti ya, membuat kartu ucapan Idul Fitri. Oke, oke, ada. Oke, suara oke. Oke, oke. Ekstra. Aku udah lama pengen buka jasa editing ini, cuman gak ada pengalaman bagian sini. Oke, pengalaman ya. Teman-teman, sebelum saya nyemplung ke dunia editing, itu pasti menemukan yang namanya malu, yang namanya minder dengan hasil karya sendiri, yang namanya apa lagi ya, nggak pede, yang namanya udah pede nih, udah nggak minder, bingung nentuin harga. Karena kan dia bentuknya digital ya, kita nggak bisa pegang fisik, tapi dari tampilan, ya dari video itu yang bisa kita jual. Nah, pertama teman-teman, sama seperti kita menjadi content creator, ataupun kita menjual barang-barang fisik, ya awal-awal pasti malu teman-teman. Sama saya juga awal-awal malu banget. Dari dulu saya jual produk fisik ya, waktu saya kerja itu yang pertama kali saya jual itu produk fisik, itu malu banget ya, sampai teman-teman berapa kakak buka. Ya malu banget sampai teman-teman bilang, Bu Dini kok jualan mulu sih gitu ya. Itu bukan satu dua orang teman-teman yang bilangnya, kok jualan mulu, atau ada yang komen, kok kayak gini aja dijual sih, ini kan mudah gitu ya, buat videonya mudah kok dijual. Cuman ya kita nggak usah mendengarkan omongan orang ya, karena nggak semua omongan orang itu berapa 50 ya. Nggak semua omongan orang tua itu membangun. Ada beberapa orang yang memang ya nggak suka ngelihat kita berpenghasilan mungkin ya seperti itu. Jadi udah pede aja gitu, coba aja dulu, coba nyemplung, karena kita nggak tahu nih teman-teman, Allah tuh nyediain pintu rezeki yang mana nih buat kita ya. Jadi kita misalkan Allah udah nyediain pintu pintu rezeki lewat jasa editing, teman-teman udah di depan nih, teman-teman tinggal masuk gitu ya, tinggal buka pintu, jualan lah ibaratnya gitu ya, atau mempromosikan lewat media sosial dan mengumumkan saya jualan loh gitu ya. Karena kita maju mundur akhirnya nggak ketemu gitu, nggak klop. Nah, jadi salah satu bentuk ikhtiar ya, salah satu bentuk ikhtiar kita menjemput rezekinya Allah ya, seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan, apa yang ada di depan, peluang apa yang ada di depan itu kita jalankan gitu ya. Nggak apa-apa, untuk awal-awal memang malu teman-teman, nanti semakin kesini nanti teman-teman, oh seperti ini ya rasanya ya, oh ternyata mudah ya gitu ya.
nanti teman-teman kalau udah dapet transfer yang pertama gitu ya, itu nanti nagih dan sampai sekarang gitu ya, saya sudah 3 tahun buka untuk jasa editing video ucapan ini. Oke, lanjut ya. CapCut pun tidak bisa diakses. Kalau nggak bisa pakai CapCut, pakai aplikasi lain, Kak Yuan bisa pakai InShot, KineMaster, VN, apalagi ya, yang berbasis smartphone, apalagi ada tambahan. Oke. Ya, jadi banyak kalau misalkan Kak Yuan punya laptop, bisa pakai laptop. Di laptop juga banyak aplikasi editing video yang bisa kita pakai. Ya, jadi banyak pilihan. Nah, kayak aku dari dulu juga pingin buka jasa editing, minder sama kemampuan diri sendiri. Ini umum ya, teman-teman. Semua juga seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita minder sama desain sendiri, kalau kita nggak asah, ya udah kayak gitu-gitu aja. Terus ya namanya desain itu apa namanya ya, punya feel sendiri-sendiri teman-teman, ya punya selera sendiri-sendiri. Misal nih, saya suka desain warna ini gitu ya, atau kombinasi warnanya ini. Tapi teman-teman saya nggak suka karena mereka nggak suka warna itu gitu ya. Jadi setiap orang itu punya selera masing-masing. Kita nggak bisa nyamain selera semua orang itu sesuai dengan selera kita, atau kita mengikuti selera mereka kita terapkan di diri kita, itu nggak bisa. Sama seperti halnya kita nggak bisa mengontrol omongan orang tentang kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kalau lihat editor atau kreator yang senior, mereka juga teman-teman ya, yang senior itu dulunya dari junior ya, dulunya dari nol sama. Kenapa mereka terlihat lebih senior? Karena mereka nyemplung duluan. Mereka apa namanya, praktek duluan. Mereka sudah trial error duluan gitu ya. Sedangkan kita baru nyemplung nih. Jadi kita masih kayak anak tangga pertama lah. Mungkin mereka sudah di anak tangga ke-5, ke-6 gitu ya, ke-7. Kita baru mau masuk ke anak tangga pertama. Kita nggak akan berada di anak tangga ke-6 kalau kita nggak melewati anak tangga pertama. Ya, kecuali kalau teman-teman mau lompat ke atas langsung, ya, bahaya ya, dari bawah langsung ke-6 tuh bahaya. Khawatirnya cepat naik, nanti cepat turun, teman-teman ya. Jadi sudah kita lewati tahap-tahapnya nih. Dari anak tangga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Ya, dan seterusnya. Oke. Lanjut ya, pertanyaan. Saya juga minder dan bingung nentuin harga. Kalau dikit lihat apa nih, kalau dikit lihat terus down. Nah, untuk harga teman-teman, untuk pemula ya, untuk pemula biasanya saya menarikkan video Ramadan ini di sekitar 20 sampai 35. Biasanya semakin mendekati Ramadan itu harganya semakin naik teman-teman ya. Karena kan waktunya sudah mendekati Ramadan, bukan Ramadan, Idul Fitri ya, udah mepet ya. Terus kita juga harus lebih cepat. Misalkan kita editingnya 5 menit, karena orderan semakin numpuk, waktu sudah mau apa namanya mendekati Idul Fitri, kita harus kejar bukan restoran ya, apa namanya, kita harus kejar target. Nah, ya itu jadi harus lebih cepat kan kita buatnya lebih cepat. Nah, jadi kita mulai bisa start harga 20 sampai 35. Laku nggak Mbak? Laku. Ya, laku. Gitu. Jangan buat terlalu rendah juga teman-teman. Misalkan nih, takut gak laku nih, saya buka harga 5.000 aja deh. Gitu ya. Yang penting laku. Enggak gitu teman-teman ya. 5.000 itu bukan nominal yang sedikit juga sebenarnya ya, tergantung pembandingnya. Tapi bukan nominal yang besar juga gitu ya. 5.000 kalau misalkan kita kepingin beli apa ya, misalkan beli apa namanya ya, takjil gitu ya. Ya udah gitu sekali lewat doang 5.000 gitu. Jadi saran saya nanti teman-teman saat buka jasa ini bukalah harga minimal 20 sampai 35. Di mana dari range harga segitu teman-teman bisa buka sistem marketer. Jadi jangan jalan sendiri ya teman-teman. Capek
Ya, kita terbatas nih. Kita cuma punya kontak di WhatsApp itu 100 orang. Bayangin kita berteman dengan salah satu kontak itu dan dia punya kontak 12.000 orang. Kita tarik dia sebagai marketer, dia akan mempromosikan produk kita itu ke 12.000 kontak. Nah, teman-teman bayangin ya. Jadi seperti itu cara mainnya. Jadi jangan jalan sendiri, capek ya. Gitu. Terus bagi harganya nih teman-teman. Mbak, kalau misalkan kita mau pakai sistem marketer ya. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Ada dua cara yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, teman-teman bisa, oke. Yang pertama, teman-teman bisa menawarkan terlebih dahulu, misal Mbak Yuan ya, Mbak Yuan. Mbak Yuan mau jadi marketer saya nggak? Gitu. Atau teman-teman pasang status deh di WhatsApp. Misalkan gini, jasa editing video ucapan Idul Fitri cuma 25.000. Nah, biasanya kalau kita pasang status itu, nanti ada yang WA, jadi marketernya aja dong, gitu ya. Atau caranya gimana Mbak? Atau dibuka marketer, gitu ya, marketer video ucapan Ramadan Idul Fitri. Nah, saya bisa meminta Mbak Yuan untuk order dulu. Mbak Yuan, saya buka harga 25.000. Mbak Yuan beli ke saya, harganya 25.000. Nanti Mbak Yuan baru bisa menjualkan, ya ikut menjualkan produk saya atau video saya. Harganya 20.000 dari saya, Mbak Yuan dapat 5.000 per video, per satu video. Atau, itu cara pertama ya. Cara kedua, teman-teman buka harga, misalkan startnya 25. Ya, terus ada marketer yang mendaftar nih, orang-orang yang mendaftar, Mbak bantu jualin dong, bantu jualin. Dari Mbak harga berapa? Udah, teman-teman sama ratakan saja. 25 terserah mau dinaikin jadi 35, jadi 50 terserah. Itu keuntungan buat teman-teman. Gitu ya. Kalau saya sendiri menjalankannya itu pakai sistem marketer yang syarat menjadi marketernya itu harus order dulu gitu. Jadi kita sudah dapat keuntungan nih di awal gitu ya. Sudah dapat keuntungan di awal 25.000 dari Mbak Yuan tadi. Saat Mbak Yuan bantu kita jualan, ya sudah kita tinggal dapat 20 tapi banyak gitu ya. Mbak Yuan dapatnya 5.000. Atau Mbak Yuan bisa naikin sendiri nih. Mau 2 kali lipat juga terserah ya, terserah Mbak Yuan. Yang penting Mbak Yuan sudah pernah order ke kita dan kita sudah dapat keuntungan dari situ. Ya. Pengalaman juga tahun kemarin saya minta tolong saudara ya. Itu saudara saya menjualnya 2 kali lipat, teman-teman ya. Dari saya 25.000, beliau jualnya 50.000 dan itu banyak orderannya, teman-teman. Jadi dia hanya penyambung kita nih, tapi dia dapat 25.000, dapat 100%-nya. Gitu ya. Oke, saya balas lagi di bawahnya. Nanti saya coba ya. Ada juga yang komen kok video gitu dijual. Ada ya, mungkin karena dia nggak tahu betapa mahalnya skill ya, teman-teman. Memang terlihat sepele, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia yang kita suguhkan, belum tentu mereka bisa, gitu ya. Karena skill itu nggak bisa dihargai sebenarnya, teman-teman. Ya, oke, Mbak Dia. Nanti memang harus dipaksa ya. Kalau misalkan kita mau ikut kelas apapun, kalau kita nggak praktek, teman-teman ya, itu percuma. Mau ikut kelas semahal apapun. Ya, jadi nggak ada jaminan sebenarnya teman-teman ya, karena itu lagi balik lagi ke diri kita. Memang harus dipaksakan. Ya. Oke. Nah, oke ya. Oke. Mbak Tini. Jadi nanti kita bikin video terus dijual ke orang lain atau bagaimana, Kak? Ya, jadi Mbak Tini pakai template, contohnya ya template yang kemarin yang saya share itu kan ada 2 template ya, template 1 dan template 2.
Jadi teman-teman jual yang sudah jadinya. Nih, saya jual jasa editing video Ramadan atau Idul Fitri gitu ya. Yang mau order silahkan. Nah, nanti mereka ngasih foto nih ke kita. Udah, tinggal kita edit aja. Template-nya mana? Template-nya yang Mbak Tini pegang tadi. Jadi Mbak Tini nggak perlu desain dari awal ya. Kemarin template yang kemarin itu yang template pertama ya. Yang teman-teman pegang itu saya buat satu template ya teman-teman. Dari jam pulang sekolah anak saya itu jam 11 ya, sampai rumah jam 11 itu baru jadi jam 2 siang. Jam 2 atau jam 3 siang gitu teman-teman. Karena apa? Karena ide ya teman-teman, idenya itu yang mahal ya. Gitu. Oke. Benar banget, aku selalu insecure. Nggak usah insecure, Mbak. Ya. Oke. Ya, Kinomaster memang enak, tapi sekarang berlangganannya lumayan. Ya, 700 berapa ya? 98 ya kalau nggak salah ya. Ini sudah turun ya malah. Kemarin sempat 2,7 kalau nggak salah, apa 1,7 gitu. Oke, Kak, gimana cara buat ngelawan blok ide? Aku pernah ketemu waktu di mana aku nggak punya ide sama sekali. Sering-sering lihat referensi. Nah, misalkan Mbaknya suka main di aplikasi mana nih? Misalkan di aplikasi apa namanya? Instagram. Nah, di situ banyak. Di Instagram bisa, di YouTube bisa, atau misalkan kalau main TikTok, di TikTok bisa. Di banyak sih ya, banyak tempat untuk mencari ide-ide itu, banyak tempat. Oke. Bismillah ya. Nggak usah insecure. Oke. Ya, adakah yang mau beli? Pasti ada ya, karena setiap produk itu ada jodohnya, teman-teman. Ya. Kalau aku desain 15.000, kalau susah 20.000, 15.000 revisi 3 kali, revisi 3, 25.000 5 kali itu desain gambar jualan. Ya. Ya, kalau untuk jualan desain itu enaknya dibatasi ya. Jadi karena ada beberapa customer yang rewel, kadang minta berkali-kali revisi ya. Gitu. Jadi enaknya dibatasi. Sekian kali revisi, kalau misalkan lewat dari jatahnya kena charge gitu ya. Kalau main sistem editing itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kita mengikuti kemauan si customer nih, revisi sampai 10 kali, ujung-ujungnya balik ke revisi pertama gitu ya. Ada kayak gitu teman-teman. Jangan sampai ya. Oke. Untuk template-template bagus, itu kita bisa buat dari aplikasi apa ya, Kak? Kalau untuk aplikasi, semua aplikasi editing video, teman-teman ya. Bisa teman-teman buat. Ya, tapi teman-teman harus mencari dari berbagai sumber. Ya, teman-teman kumpulkan, teman-teman buat. Itu cuman pengalaman saya yang kemarin itu buat satu video itu menghabiskan waktu 5 jam, teman-teman ya. Tapi kalau mau dicoba ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Terus ada juga yang fontnya kan ada yang hanya dipakai untuk sendiri, tidak boleh dikomersikan ya. Nah, ini teman-teman kalau pakai atau ambil font dari luar itu seperti Dafont ya, dafont.com, terus Google Font. Nah, itu kan ada lisensi personal use, komersial, ada lagi yang 100% free. Nah, teman-teman bisa pakai yang 100% free gitu ya. Jadi pintar-pintar memilih dan memilah di internet ya untuk jenis font gitu. Oke, penyakit saya nggak PDK. Ini penyakit awal-awal ya, penyakit semua orang, termasuk saya dulu ya. Nggak apa-apa. Oke, terus share-nya di mana, Kak, agar laku? Maaf, masih pemula. Share-nya di media sosial. Nah, Mbak Siti mainnya apa nih? Misal Mbak Siti mainnya, kalau malu nih ya, masih malu, teman-teman bisa share dulu di story WhatsApp. Itu yang paling mudah. Ya, itu yang paling mudah. Kalau teman-teman malu, terjun ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, ke mana lagi? YouTube, ya. Teman-teman malu, teman-teman cukup di WA, nanti pakai sistem marketer. Kan nggak mungkin tuh dari sekian banyak, dari sekian ribu kontak di HP kita, semuanya insecure kayak kita. Pasti kan ada yang berani nih, berani mengiklankan keluar, gitu ya. Berani mengiklankan keluar. Jadi ya udah, kalau misalkan malu kita terjun langsung ke media sosial,
kita pakai sistem marketer, biar marketer yang lebih banyak jalannya, gitu. Oke, skillnya nggak punya, ada gabung 3 tahun nggak jadi-jadi. Nah, diasah ya Mbak Ima, kita nyemplung deh, nyemplung dulu, beranikan diri, beranikan. Oke, Kak, kalau misal customer minta template baru gimana? Kita bikin sendiri. Oke, pengalaman nih, kemarin nih, baru kemarin banget, ada salah satu customer dari Instagram, WA, Mbak minta buatkan video undangan khusus untuk Hotmail Quran. Sedangkan saya hanya punya produk video undangan khitanan, ulang tahun, undangan pernikahan, undangan wisuda, gitu ya. Terus saya bilang ke beliau, kalau misalkan mau cepat, silakan pilih dari keempat yang saya sebutkan tadi, jenis undangan yang saya sebutkan tadi. Tapi temanya nggak ada yang sesuai dengan Hotmail Quran, kata saya gitu kan. Harganya memang lebih murah, 50.000 kata saya. Kalau misalkan mau custom, nah jatuhnya kan custom, ya bisa kena 75 sampai 100 per video. Tapi buatnya nggak cepat, kata saya gitu. Bisa 4 sampai 5 hari. Gitu ya. Karena itu tadi teman-teman, ide itu mahal ya teman-teman. Ide itu sulit. Ya, jadi saya minta keringanan tanggal kemarin, minta sekitar 4 sampai 5 hari. Kalau mau cepat, silakan pilih yang template sudah jadi, itu sehari selesai, saya jamin sehari selesai. Tapi kalau mau custom, ya kalau mau custom harganya lebih mahal dan nggak bisa cepat. Itu beliau mau pakai tanggal 3 acaranya, teman-teman ya. Nggak tahu, saya belum cek WA lagi nih, beliau jadi order apa enggak, saya belum lihat. Cuma saya sudah jelaskan kondisinya seperti apa. Kalau custom lebih mahal dan lebih lama biasanya. Ya. Kadang mau mulai udah nggak pede duluan. Nah, Mbak Asti sudah upload di Instagram belum videonya? Kenapa saya minta teman-teman upload di Instagram? Itu langkah awal teman-teman mempromosikan diri sebenarnya. Ya mungkin teman-teman nggak ada yang ngeh atau enggak ya. Jadi saya kepingin teman-teman share ke media sosial itu biar teman-teman itu secara nggak langsung kayak dipaksa pede. Ya, nanti kan kalau misalkan ada yang order nih, teman-teman mau nggak mau harus terima. Ya, atau teman-teman mau nolak rezeki nih. Ya, ada yang order nih, ih bagus template-nya gitu ya, lihat dari Instagram, mau order. Nah, teman-teman nggak mungkin harus nolak dong, ya. Itu langkah awal sebenarnya. Niat saya kenapa teman-teman harus share ke media sosial. Seperti itu. Jika iya, bikin template sendiri gimana caranya? Nah, untuk bikin template sendiri ini nggak diajarkan di sini. Mbak bisa ngulik dari dari YouTube atau ngulik sendiri ya. Silahkan dikumpulkan bahan-bahannya dari berbagai macam sumber, digabungkan jadi satu, dan dibuat di aplikasi editing video. Aplikasi editing video apapun. Ya, oke. Oke, Pinterest banyak ide, referensi. Ya, Pinterest bisa. Apa nih? Aku sampai sekarang bingung sama sistem ngejualnya, Mbak, revisi dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi kalau misalkan saya, nih ya, saya jualan itu, saya sediakan 3 jenis video. Jadi tergantung kita yang membatasi, teman-teman. Saya buat 3 jenis video, saya upload ke media sosial. Misalkan ke YouTube, ya, ke YouTube. Terus nanti saya promosi, ya, yang mau order silakan hubungi nomor WhatsApp ini. Nah, nanti mereka order nih. Pas order, kita kasih lihat 3 videonya. Linknya ya, bukan videonya, linknya. Jadi nanti mereka yang pilih, mereka klik linknya, link YouTube tadi, mereka nanti akan melihat video yang ada di YouTube kita. Nanti mereka pilih tuh dari 3. Ada lagi nggak? Nggak ada. Gitu kalau saya gitu. Karena apa? Karena saya membatasi teman-teman ya. Misalkan saya punya video tahun ini, saya punya stok 10 video. Tahun pertama saya promosi 3. Ya, tahun depan saya promosi yang nomor 4, 5, 6. Tahun depannya lagi saya promosi yang 7, 8, 9. Tahun keempatnya saya promosi 1, 2, 10 misalkan gitu. Ya, jadi saya nggak pernah show punya 10 stok, 10-10-nya saya tawarkan ke customer, enggak. Saya paling 3, paling banyak 5. Ya, karena apa? Semakin banyak pilihan, semakin bingung customer nanti pilihnya. Gitu. Jadi cukup 3 aja, minimal 3. Ya. Mereka nanti nanya, ada lagi nggak Mbak? Nggak ada, cuman ini. Gitu ya. Padahal kan nanti kita
editingnya lebih cepat karena sebelumnya kita sudah buat nih video pertamanya seperti kemarin. Jadi kalau ada orderan, sudah kita tinggal ganti foto dan teksnya aja. Jadi lebih cepat gitu ya. Oke. Kak, template yang kemarin share, apa boleh kami pakai buat jualan? Itu ada watermarknya Mbak Sabi ya. Jadi kalau untuk watermark, rasanya kurang etis ya kalau dipakai jualan. Karena orang-orang tuh biasanya pingin yang original. Nah, seperti itu ya, pingin yang tanpa watermark. Beda halnya kalau kita produk fisik. Kalau produk fisik, itu ada mereknya. Nah, kalau produk digital ada mereknya, itu kurang etis, terlihatnya kurang etis. Seperti itu. Oke, yang free tandanya apa, Kak? Yang free itu ada bacaannya ya di bawahnya. Kalau teman-teman masuk ke davon.com ada tulisannya 100% free ya. 100% free. Kecil sih tulisannya di bawah teksnya itu. Di bawah nama fontsnya ya, nama fontsnya. Oke. Oke. Oke, boleh nggak apa-apa, tapi teman-teman harus apa ya? Harus punya yang tanpa watermark biasanya. Nah, setuju ya, ide itu sulit. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Masalahnya tadi ya, tidak semua orang jago desain, teman-teman ya. Karena memang feel itu diasah. Nggak pertama kali kita langsung buat desain itu langsung bagus itu enggak ya teman-teman. Jadi harus diasah. Nah, saya sendiri sudah hampir untuk terjun di dunia digital itu 4 tahun teman-teman ya. Tapi kalau yang produk Ramadan ini baru 3 tahun terakhir gitu. Terus yang kedua, belajar software atau aplikasi sendirian. Ya, jadi teman-teman harus memakan banyak waktu untuk bisa mengulik lebih banyak aplikasi ataupun software yang teman-teman pakai. Gitu. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih cara pakai tools ini seperti apa, tools yang ini seperti apa. Nah, itu kan makan waktu ya. Nah, yang ketiga, butuh waktu dan ide. Sudah mahir main aplikasi atau main softwarenya, idenya mentok. Gitu ya, idenya mentok. Belum lagi memadu padankan warna-warna ataupun kombinasi lainnya. Nah, itu juga PR buat kita. Yang keempat, mengurusi bisnis lain. Nah, namanya juga kerja sampingan ya teman-teman ya, atau pekerjaan tambahan. Tentunya kita punya pemasukan utama. Misalkan teman-teman sebagai karyawati, gitu ya. Atau teman-teman juga punya bisnis yang lain, produk fisik, misalkan ya, menjual jilbab, baju, dan lain-lain. Ataupun perabotan, ataupun ya mungkin susu gitu ya, toko susu, mungkin lain-lainnya seperti itu. Nah, kita tidak kita sudah capek nih ngurus ngurus bisnis utama kita, nggak ada waktu buat mendesain dari awal ya, nggak ada waktu untuk menjual produk ini ke banyak orang. Nah, makanya diperlukan sistem marketer, teman-teman. Oke ya, jadi kalau misalkan kita jadikan ini sebagai pekerjaan tambahan atau penghasilan tambahan, teman-teman nggak akan terganggu nih bisnis utamanya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, produknya. Di saya punya produk namanya jasa pembuatan saya membuka jasa pembuatan amplop Ramadan custom sama pembuatan video ucapan Idul Fitri. Nah, Ramadan itu yang mana? Amplop Ramadan yang ini ya, teman-teman ya, yang bawah ya. Ini yang bawah. Ini teman-teman bisa kita edit. Ya, fotonya bisa kita edit, namanya ini ada keluarga besar Bapak Nur ya, mengucapkan selamat Idul Fitri. Ini foto tahun kemarin teman-teman, karena tahun ini saya belum cetak. Gitu. Nah, jadi ini 2 bisnis saya kalau di bulan Ramadan. Itu yang pertama amplop lebaran ini saya jalankan sebelum Ramadan biasanya karena prosesnya lebih lama. Kalau yang video saya jalankan 2 minggu sebelum Idul Fitri. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini produknya ya yang saya jual di bulan puasa. Oke. Nah, siapa target market dari produk yang kita jual?
Yang pertama, semua friend list yang ada di Facebook, follower yang ada di Instagram, ya, yang ada di Instagram, semua kontak di handphone, tetangga dan lain-lain. Ya, tapi kalau teman-teman, kalau tetangga ya, saya jujur, tetangga juga jarang yang order, teman-teman. Saya lebih banyak orang luar, orang-orang media sosial yang order. Ya, orang-orang media sosial sama kontak WA. Itu banyak, dari situ banyak. Kita memanfaatkan media sosial dengan powerful. Gitu. Jadi sekarang ini bukan zamannya yang harus pusing cari customer ya, teman-teman. Kita manfaatkan media sosial karena jangkauannya lebih luas dan bisa ke mana saja. Tidak terbatas. Ya, beda halnya kalau kita jualan produk fisik, mau jualan kadang kita mikir ya ongkirnya, kalau kita tinggal di Bekasi mau kirim ke Kalimantan misalkan. Itu kan pasti orang Kalimantan mikir kan, orang Kalimantan lebih milih toko yang jualan di Kalimantan karena biar ongkirnya lebih hemat. Nah, beda halnya dengan produk digital nih. Kita tinggal di Bekasi, video kita bisa nyampe ke Kalimantan, ke Arab, ke Hong Kong, gitu ya, ke Malaysia, ke Taiwan, seperti itu ya. Jadi menjangkaunya bisa ke seluruh negara. Itu keuntungannya kalau produk digital. Oke, lanjut ya. Nih, cara promosi. Yang pertama itu share produk ke media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WA. Rutin posting. Ya, rutin posting ini teman-teman bisa posting di jam-jam orang berselancar di media sosial. Jam berapa itu, Mbak? Kalau saya biasanya jam 7. Jam 7 itu biasanya orang masih malas nih mau mulai kerja ya, kalau yang di kantoran. Malas mulai kerja, pasti scroll, lihat status orang ya, mau di Facebook dan lain-lain. Terus jam 12, waktunya orang istirahat. Terus orang mau istirahat, mau tidur jam-jam 8-an ya. Jam-jam 8 tuh orang mulai rebahan, itu teman-teman bisa posting. Kalau pas bulan puasa, teman-teman bisa posting pas sahur. Nah, atau setelah sahur tuh menunggu subuh ya, teman-teman bisa posting. Sebentar, saya izin cas dulu ya laptopnya. Oke. Oke, saya baca dulu teks ininya, pertanyaannya. Sebentar. Oke. Itu kenapa ya formatnya sesuai sudah di zip? Oke, Davon ya. Davon itu pakai ya di unzip. Jadi teman-teman ada handphone yang bisa membuka zip ya. Membuka zip secara otomatis, ada yang teman-teman harus mendownload aplikasinya dulu di Play Store. Gitu. Jadi pakai unzip ya, dibuka dulu. Ide itu mahal. Jadi kalau mahal bukan karena pengen dapat cuan lebih, tapi untuk menghargai ide-ide. Yes, benar sekali ya. Jadi untuk lebih menghargai ide-ide yang muncul. Gitu. Oke ya. Dipaksa pede. Duh, saya banget Kak, harus dipaksa. Yes, benar ya. Dulu saya juga nggak pede teman-teman, tapi ternyata Allah tuh bukakan pintu rezekinya dari situ. Gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin pernah ada yang di posisi kepepet. Nah, jadi ketemulah atau keluarlah kata-kata the power of kepepet, gitu ya. Jadi kalau kita kepepet, teman-teman, kita itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, misalkan nih kita dikejar hewan ganas, ya, tapi di depan kita itu ada tembok tinggi. Secara logika, kalau kita tidak ada pemicunya di belakang, mungkin nggak sih kita akan melompati si tembok tinggi tadi? Nggak ya teman-teman. Kita akan mikir, nggak mungkin nih, nggak mungkin bisa gitu ya. Temboknya tinggi banget gitu. Tapi beda halnya kalau kita dikejar teman-teman ya, dikejar oleh hewan ganas misalkan ya. Teman-teman mau nggak mau, jalan tuh sudah buntu ya. Di depan hanya ada tembok itu satu-satunya jalan. Teman-teman mau nggak mau kan harus melewati si tembok itu agar teman-teman terbebas. Nah, nanti teman-teman harus merasakan kepepetnya itu ya. Teman-teman lari, kalau sudah ada pemicunya dari belakang, nanti teman-teman secara nggak sadar, ya, yang tadinya teman-teman nggak yakin itu bisa melewati si tembok tinggi tadi. Nah, saya suka analogikan seperti itu ya. Mungkin
dulu pernah punya cicilan saya ya, pernah punya cicilan. Tahu dong gimana rasanya punya cicilan ya teman-teman ya. Cicilannya juga bukan cicilan yang 100-200 gitu ya teman-teman. Jadi karena tadi kepepet tadi, yaitu ketemulah jalan usaha yang Allah sediakan di belakang tembok ini nih. Di belakang tembok ini sudah ada peluang usaha yang harus saya lompati. Saya harus nyemplung ke situ. Mau nggak mau gitu ya. Karena Allah sudah menyediakan peluang usaha di situ. Sudah akhirnya saya nyemplung, saya lari sekuat tenaga, saya lompati si tembok tinggi tadi. Gitu. Dan jadilah saya sekarang ada di luar tembok. Ya, saya ada di luar tembok itu. Gitu. Lanjut ya. Oke, Mbak, template yang kemarin pakai aplikasi apa? Saya belum buat template-nya, bisa dapat di mana ya? Itu pakai editingnya pakai CapCut. Template-nya bisa minta ke ketua. Ya. Nah, kan jadi ingat waktu itu kelas pembuatan video pernikahan sama Kak Dini. Saya share di media sosial. Adik sepupu tertarik, akhirnya pesen deh. Oh, seperti itu ya, teman-teman ya. Kita nggak promosi, tapi bisa jadi orang yang pernah order. Nah, mereka kalau posting dengan orderan kita, mereka akan posting ke media sosial dan akan menarik customer-customer lainnya, gitu ya. Oke, iya Kak, editing ini kerjaan yang butuh konsisten, lebih banyak yang harus diperhatiin, warnanya, fontnya, nuansa, bla bla bla. Oke, oke. Nah, kalau untuk warna, ya warna, font, latar, itu kalau teman-teman misalkan mendesain dari awal ya, dari nol. Gitu ya. Kalau untuk font yang sudah bukan font, video yang sudah jadi seperti yang teman-teman pegang kemarin, itu teman-teman tinggal menambahkan font ya dan fokus sama kombinasi warnanya aja. Kalau misalkan teman-teman mentok nih ya, mentok warna, teman-teman bisa ambil warna dari si videonya, si kombinasi warna yang ada di template-nya. Misalkan ada kombinasi warna hijau, udah kita ambil aja, kita samain gitu ya. Trik saya untuk mempercepat pemilihan warna gitu ya, mempercepat pemilihan warna. Saya ambil dari warna di salah satu atau di tampilan videonya. Gitu. Itu lebih cepat. Oke. Menarik banget tapi bimbang karena sedang ingin membatasi posting video dengan musik ya. Sementara orang-orang pasti maunya sound video dengan musik ya. Ya, benar. Jadi beberapa orang ada yang tidak mau pakai musik ya, ataupun yang masih ingin memakai musik. Mungkin yang tidak ingin memakai musik bisa pakai seperti apa ya, instrumen, atau ada yang apa namanya seperti murotal-murotal seperti itu ya. Kan ada yang pakai. Jadi bisa dijadikan alternatifnya seperti itu. Ya. Nasid. Gimana? Nasid. Nah, nasyid bisa gitu. Oke, Mbak Nur Aini, The Power of Kepepet, gitu ya. Kalau dari pengalaman kakak, biasanya ide itu munculnya dari mana dan butuh berapa lama idenya muncul? Kalau dari saya, untuk membuat satu template, teman-teman, itu idenya, kalau kepepet ya, kepepet itu minimal 2 jam. Kayak kemarin, saya buat template itu malamnya kelas, saya buatnya siang, jam 11 sampai jam 3, kalau nggak salah, jam 3 atau jam 2 gitu ya, saya baru selesai buat template-nya. Itu 2 jam, bukan 2 jam ya, saya dari pagi cari ide, terus kepotong karena harus nyusul anak ya, jemput anak, dan dilanjutkan mencari idenya itu setelah pulang. Setelah pulang saya ketemu ide, baru saya kombinasikan gitu ya. Jadi tergantung nih, kalau kepepet ya mau dipakai malam, saya baru mikir nih harus cepat baru deh ketemu gitu ya. Kalau misalkan mau dipakai hari Senin, saya mikir dari hari Sabtu nih. Biasanya saya males-malesan, nanti ketemu, oh ini bagus, terus scroll lagi, ini bagus, udah gitu-gitu aja, tapi nggak dipraktekkan. Tapi kalau kepepet ini langsung ya. mau tanya, Apa tuh? waktu dulu kan waktu awal-awal saya pernah ikutan kayak video gitu ya, membuat video gitu ya. Ini kan terus kayak apa ya, kita semacam beli gitu ya, yang banyak template-templatenya Kak. Gitu. Apakah ada di situ juga video-video seperti template-template Ramadan gitu, ada nggak di situ ya? Oke. Jadi di KIDI itu Mbak Elvina ya,
Elvida. Oh, Elvida. Oh, ganti ya sekarang namanya ya? Enggak, Oh, masih enggak ya? kok. Oh, si Elvida. Jadi, gini Mbak Elvida. Nah, di Kidi itu punya banyak produk. Ya, satu produk itu punya sesuai dengan temanya. Jadi mungkin Mbak Elvida dulu pernah order video Ramadan, isinya tuh Ramadan semua. Atau mungkin Mbak Elvida pernah order video tentang undangan digital. Itu temanya undangan semua, gitu ya. Oh, Jadi, yang dulu itu Mbak, yang apa? Kayak membuat video 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 apa pernikahan, terus wisuda, akikah kayak gitu oh kan. iya, Yang itu apa ya? Saya lupa, saya membukanya lupa lagi sayanya. Di itu apa gitu. video undangan. Video udah. Heeh. Passwordnya juga lupa gimana ya, Kak? Nanti di WA aja, bukan nomor ya, di WA ininya emailnya. Nanti saya bantu reset dari sini passwordnya. Oh iya. Terus Gitu. ngirimnya kemana saya? Ngirimnya ke WA saya nggak apa-apa. Nomornya nggak Hmm. tahu. Nomornya, waduh ini pelanggaran nih, nggak tahu nomor saya nih. Di Telegram masuk kan, Telegram member? Telegram masuk ya. Nah, ya di situ bisa, nggak apa-apa. Nanti saya ke sana. Nanti kirim nomornya ya Mbak Dini. Ya, boleh. Ya. Oke. Makasih. Ya, Mbak. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Mbak, itu yang kartu kita jual filenya, customer cetak atau bagaimana? Nah, kalau yang amplop, customer terima cetakannya. Kita nggak ngasih mentahannya. Kalau kita kasih mentahannya, nanti dia buka sendiri dong. Dia edit sepuasnya, dia jual. Mereka dapat gratis dari kita. Ya, jadi kalau yang cetak, ya, yang cetak teman-teman ngasih file yang sudah teman-teman edit. Begitu juga dengan yang apa namanya nih, yang video. Teman-teman kasih mereka yang sudah ada foto mereka. Jangan pernah kasih yang kosongan, gitu ya. Jangan pernah kasih yang kosongan, gitu. Oke, oke. Nah, kalau rutin posting ini template-nya yang minimal 3. Template-nya yang minimal 3 atau gimana, Kak? Kalau posting ke media sosial, ya itu cukup 1 kali kalau saya. Kalau di YouTube ya. Tapi kalau di WhatsApp, itu per sehari 3 kali. Yang saya posting apa? Bisa videonya, bisa promosi kata-kata. Yang mau order video ucapan, silakan komen. Gitu ya. Jadi nggak mesti videonya kalau di WhatsApp, bisa kata-kata aja. Tapi kalau yang di media sosial, kenapa saya minta teman-teman download upload ke media sosial? Teman-teman bisa ambil linknya. Ambil linknya itu teman-teman yang tawarkan nanti ke customer kalau ada yang order. Gitu ya. Oke, Mbak Dini kalau menjual amplop ukurannya berapa? Menjualnya yang sudah jadi amplop kan? Ya. Kalau amplop itu pakai bundle biasanya ya. Misalkan teman-teman buka harga 10.000 misalkan, dapat berapa piece. Jadi hitungnya nggak satuan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena nyetak amplop itu nggak bisa kalau misalkan kita mau cetak satu lembar, itu hitungannya sama, teman-teman. Kalau kita mencetak, itu hitungan dari si percetakannya ya. Kalau saya kan pakai percetakan karena saya nggak punya printer. Satu lembar A3 itu bisa jadi 6 sampai 7 amplop. Ya, jadi modalnya itu murah banget teman-teman ya. Modalnya satu lembar itu kalau dari apa namanya di percetakan yang saya jadikan langganan itu cuma 2.700 sampai 3.400 per satu lembar A3. Teman-teman tahu ya, satu lembar A3 itu seperti kalender yang ukuran apa ya? Ya kalender ya. Kalender tembok itu kan ada yang ukuran A3. Nah, kayak gitu tuh. Isinya bisa 6 sampai 7 amplop. Modalnya cuma 3.400. Teman-teman bisa jual bisa mau dijual 20.000 ataupun teman-teman kalikan dengan atau jumlahkan dengan lemnya ataupun biaya jasanya ya, jasa edit seperti itu ya. Teman-teman bisa tambahkan di situ. Oke, lanjut ya. Tidak ada pertanyaan. Lanjut. Oke, yang pertama kalau teman-teman mau buat video dari nol, itu teman-teman harus mempelajari dulu.
Yang kedua, mencari idenya. Ya. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Sebentar. Terus, kalau misalkan teman-teman membeli, ya, membeli dan menggunakan template-nya, yang pertama, banyak pilihan template-nya. Apa, Nak? Yang kedua, bisa dirubah warna sesuai dengan keinginan. Ya, warna di sini warna dari si warna teks, ya. Kalau teman-teman punya video, teman-teman hanya bisa merubah atau menambahkan teks. Tidak bisa merubah apa namanya? Tidak bisa merubah elemen-elemennya, ya. Gitu. Terus template-nya berbasis smartphone, ya, mudah digunakan. Oke, ya, ini yang bawah salah ketik ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi keuntungannya kalau buat sendiri, teman-teman bisa membedakan antara buat sendiri dan beli template yang sudah jadi. Gitu. Kalau teman-teman punya waktu luang yang banyak, teman-teman bisa buat sendiri ya. Nah, kabar baiknya teman-teman, di Kidi itu sudah menyediakan template Ramadan yang siap pakai. Teman-teman bisa lihat di sini, kita punya 200 template produk Ramadan. Ya, ini ada kombinasi ya teman-teman. Template ini kombinasi berbagai macam ukuran. Ada landscape, ada portrait, dan ada square. Landscape itu yang bentuknya melebar ke samping, seperti video-video yang ada di YouTube ya, melebar ke samping. Terus ada portrait. Portrait itu di template pertama itu portrait ke bawah, memanjang ke bawah. Ini lebih mudah banget, lebih banyak tempat untuk kita upload. Karena sekarang serba apa namanya? Serba video dan semua mendukung untuk portrait seperti video short, reels, terus FB reels ya, story, status WA, TikTok, siapa lagi? Shopee video ya. Semuanya berukuran atau bentuk kertasnya itu portrait. Jadi bisa teman-teman share ke banyak tempat. Ada yang square. Square itu yang mana, Mbak? Square itu yang bentuknya kotak. Ya, di template kedua, latihan kedua itu bentuknya square kotak. Gitu ya. Oke, oke. 200 template ini produk ya, teman-teman ya, untuk mempromosikan produk teman-teman. Kalau yang untuk template videonya itu yang di sini, 50 template video. Ya. Lalu ada 50 amplop lebaran siap cetak. Nah, ini desainnya ya, teman-teman. Di sini saya pakai Pixel Lab. Ya, aplikasi Pixel Lab. Ya, jadi ini tetap bisa diedit warnanya, terus jenis fontnya, fotonya bebas. Seperti kita mengedit di Canva. Oke. Terus yang 30 yang keempat, 30 template luxury Ramadan. Ya, ini sama seperti ini template produk tapi lebih eksklusif. Gitu. Yang keempat, 84 aset Ramadan. Ini elemen-elemen tambahan, teman-teman. Ada juga bonus 150 font siap install di CapCut bisa, di Pixel Lab bisa. Ya. Ada bonus materinya, terus ada bonus lagi nih, membuat amplop lebaran dari nol. Misalkan teman-teman nggak suka nih nanti dari template apa namanya template amplop lebaran yang saya desain nggak suka sama ukurannya misalkan ya, teman-teman bisa mendesain sendiri. Jadi teman-teman saya berikan ilmunya di sini karena yang saya buatkan di situ template-nya atau template apa namanya amplopnya itu untuk uang dilipat ya teman-teman. Jadi dilipat 2 kali. Jadi dilipat sekali, dilipat lagi. Kalau teman-teman mau mendesain yang ukuran amplop langsung dimasukkan uang tanpa dilipat, itu teman-teman bisa lihat tutorial yang ada di sini. Membuat amplop lebaran dari nol pakai Pixel Lab, aplikasi gratis tanpa kuota. Ya, jadi mendesainnya lebih nyantai, nggak ketar-ketir karena tanpa kuota. Ya, terus yang selanjutnya membuat custom video ucapan lebaran sesuai kebutuhan. Nah, di sini nih buat teman-teman yang mau membuat custom video ucapan lebaran yang bisa teman-teman jual lebih mahal jasanya, itu teman-teman bisa lihat di sini.
Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini testimoninya, teman-teman. Saya bacakan, mungkin tidak terlihat di sana ya. Saya bacakan, tahun lalu saya ikut kelas AAR. AAR ini adalah nama produk dari template Ramadan ya. Kepanjangan dari All About Ramadan, semua tentang Ramadan. Dari awal ikut emang niatnya buat diri sendiri. Bisa bikin video ucapan Ramadan sama Idul Fitri. Rasanya kayak seneng gitu. Hanya dari HP bisa edit video sebagus itu. Template-nya pun bagus-bagus banget. Dari belajar tersebut, sering saya bikin video terus pasang di status WA. Alhamdulillah, teman-teman saya pada komen, suka dan minta dibikinin juga. Baik berupa video ucapan ataupun flyer ucapan saja. Dan tahun kemarin, alhamdulillah, dapat orderan ucapan video 10 dan flyer 18. Alhamdulillah, nggak berhenti bersyukur, bisa balik modal dan bisa buat beli kue lebaran. Ya, teman-teman. Ini testimoni ini, ya, sebentar. Oke. Ada lagi, Assalamualaikum Mbak Din. Terima kasih. Alhamdulillah laris manis. Setiap momen selalu ada aja yang order minta dibuatkan video. Ini aja baru posting beberapa video di story WA, udah banyak yang wapri, bertanya buka jasa video nggak ya, katanya. Sekarang zaman serba digital, jadi emang butuh banget bisnis digital ini, katanya. Ini dari Mbak Sri, ya, ikutan senang dengarnya. Oke, ini testimoni lagi. Berawal dari ikut kelasnya Quick Design yang berjudul AAR, All About Ramadan, di mana di kelas tersebut diberikan materi cara membuat video ucapan Idul Fitri dan membuat amplop lebaran. Dari situ, saya ambil peluang dari video, karena menurut saya bikin video itu simple, cukup ngulik HP beres. Beda dengan amplop yang menurut saya ribet, katanya. Harus cetak dulu, ngelem, packing, dan kirim-kirim. Ya, karena memang dia produk fisik ya, teman-teman. Saya coba buat satu video, share ke Facebook dan status WA. Alhamdulillah, responnya luar biasa, katanya. Malam takbiran, orang-orang sibuk bikin ketupat, saya sibuk bikin video. Dari sekian banyak yang order, alhamdulillah mereka sangat puas. Padahal menurut saya sederhana sekali, katanya. Harga yang sangat terjangkau sepertinya menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Nah, beliau ini kalau nggak salah mendapatkan 1,8 ya kalau nggak salah dari berjualan video amplop ini saja. Bukan video amplop, video ucapan ya. Beliau fokusnya di video ucapan karena lebih simpel, beda dengan amplop. Ya, itu 1,8 bersih ya, teman-teman. Nggak saya minta sama sekali karena itu keuntungan 100% buat teman-teman. Gitu. Oke. Nah, ini contoh amplopnya, teman-teman ya, yang sudah saya pernah buat tahun lalu. Jadi saya potong, saya lem ya, tapi bisa custom. Bisa kita ganti foto ataupun nama dari si customer-nya. Seperti ini. Ini ukurannya kalau nggak salah 7 kali 8 cm. Kalau nggak salah ya teman-teman. 7 kali 8 cm. Atau 8 kali 9 gitu ya, saya lupa. Oke. Nah, terus ini ada investasinya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau punya banyak template yang saya sebutkan tadi, kita punya harga promosi ya, harga di awal promosi itu 99.000 teman-teman. Tapi berlakunya hanya 2 hari ya, mulai dari besok nih tanggal 27, 28 Februari. Nah, di awal tahun atau di awal bulan, teman-teman bisa mendapatkan isi template yang sama, jumlah template yang sama, tapi dengan harga 125.000. Kalau misalkan teman-teman mau order pas bulan Ramadan, monggo, tapi di harga 299, harga aslinya ya, teman-teman. Gitu. Ini kenapa saya buat lebih murah, karena teman-teman biar bisa praktek dari sekarang. Yang mau jualan produk amplop, teman-teman bisa start dari sekarang. Karena untuk amplop sendiri itu memang agak panjang prosesnya, teman-teman. Harus mendesain ya, mendesain itu maksudnya merubah warna, menambahkan foto, harus mencetak, harus memotong, harus mengelem. Jadi teman-teman bisa start di sebelum Ramadan.
Tapi kalau teman-teman mau jualan yang Idul Fitri, teman-teman bisa startnya di 2 minggu sebelum Idul Fitri. Gitu. Tapi kalau teman-teman belinya di bulan Ramadan, harganya kembali normal ya, 299K. Gitu, seperti yang saya sebutkan di sini. Nah, ini harga aslinya teman-teman. 299K. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya baca chat dulu. Sebentar, saya lihat. Oke, sebentar. Kalau amplop berarti sudah template dari kita ya, Mbak. Cuma ganti nama dan foto. Yes. Sama seperti apa ya? HP saya lagi dipakai sih ya, jadi nggak bisa praktek. Kita pakai aplikasi Pixel Lab, jadi nanti tinggal ganti nama dan ganti foto saja. Untuk apa namanya warna dari template-nya itu bisa dirubah, teman-teman. Ya, sama seperti kita pakai aplikasi Canva, bisa merubah warna, bisa merubah teks, bisa mengganti foto. Seperti itu. Di Canva banyak template gratis, Kak. Itu gimana? Boleh nggak ya? Kalau di Canva saya kurang tahu ya, teman-teman. Saya kurang tahu kalau di Canva. Takutnya kalau di Canva ada beberapa yang berlisensi ya. Takutnya gitu. Oke. Terus Mbak Yuan, cara ordernya gimana, Kak? Cara ordernya nanti saya berikan linknya. Nanti Mbak Yuan masukkan linknya di situ. Ya, Mbak Yuan klik linknya dan masukkan kode kupon. Jadi kalau Mbak Yuan nanti nggak masukkan kode kupon, Mbak Yuan dapat harganya 299. Ya, kalau mau ya nggak apa-apa 299. Tapi kalau saya lebih baik mengeluarkan 99.000 tapi dapatnya sama dengan harga 299 ya. Oke. Nanti saya kasih lihat saya kasih tahu kuponnya ya. Pixel Lab sama Canva lebih mudah mana dipakai, Kak? Jadi kalau misalkan dibandingkan ya, sebenarnya kita nggak boleh membandingkan ya, karena setiap aplikasi itu punya plus minusnya masing-masing. Kalau Pixel Lab itu lebih nyaman. Lebih nyaman kenapa? Karena editingnya nggak pakai kuota. Beda dengan Canva. Canva itu jaringannya harus stabil, kuotanya harus mencukupi. Terus, apalagi ya? Eh, itu ya paling kendalanya kalau Canva itu teman-teman. Jaringan dan kuota. Dia boros. Tapi kalau Pixel Lab, dia lebih, apa namanya ya, lebih nyantai. Tapi dia nggak menyediakan template siap pakai. Jadi kita harus benar-benar mendesain dari nol. Jadi saat kita buka Pixel Lab, tampilannya hanya kertas kosong. Dari kertas kosong itu kalau teman-teman bisa ngulik ya, itu bisa menjadi berbagai macam desain yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ya, bisa kita menggambar di situ, bisa kita buat apa namanya? Thumbnail ya, thumbnail YouTube, bisa buat amplop ya, amplop lebaran, asalkan kita bisa memakainya gitu ya. Tapi kalau Pixel Lab kita butuh ide karena dia tampilannya kertas kosong. Gitu ya. Oke. Mbak, kalau kalau cetak kartu apakah bisa menggunakan kertas HVS F4 atau A4? Bisa. Nah, jadi kalau untuk mencetak kartu ya, bukan kartu siapa amplop ya, mencetak amplop ini bisa pakai ukuran apapun ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau hemat, pakai ukurannya yang A3, yang satu halaman ya, satu lembar langsung besar itu, teman-teman. Itu isinya 7. Kalau teman-teman buat di A4 atau di F4 ya, di A4 sih biasanya ya, itu paling isinya saya pernah praktek itu 3 ya, 3 atau 4 gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan hanya mempunyai printer yang bisa menggunakan kertas A4 saja, nggak apa-apa, bisa dipakai. Ya, bisa dipakai A4. Tapi karena saya pakai jasa orang, ibaratnya saya pakai percetakan lagi di luar, saya pakai yang A3. Itu lebih hemat. Terus nanti kalau misalkan kita pakai percetakan di luar, itu ada ongkirnya kan? Ya. Nah, ongkir itu bukan kita yang nanggung, teman-teman. Ongkirnya itu kita masukkan ke customer. Masukkan ke customer itu seperti ini contohnya. Contohnya ya, satu lembar itu isinya 7 amplop.
Kalau 1 lembar harganya 3.400 misal. Kalau kita order 3 lembar, kita dapat free ongkir. Nah, teman-teman bisa menerapkan bundle, sistem bundle. Misalkan 50.000 dapat 21 amplop. Ya, 50.000 dapat 21 amplop. Jadi ya teman-teman hitung itu si lembar kertas A3 yang mendapatkan free ongkir tadi. Kalau teman-teman ordernya 7 pieces ya, atau 7 apa namanya tuh, amplop kecil-kecil ya, di 1 lembar A3, teman-teman akan kena ongkir. Tapi kalau teman-teman ordernya 3 lembar A3, teman-teman dapat gratis ongkir. Nah, itu kan lumayan. Ya. Tapi menentukan di harga jualnya gimana, Mbak? Di harga jual, saya memasukkan ongkirnya, teman-teman ya. Jadi ongkirnya misalkan 9.000. Mau kita order 1 lembar 9.000, 2 lembar 9.000, kalau 3 lembar kan gratis ongkir. Saya masukkan 21 21 amplop ini 50.000 itu sudah termasuk pengganti ongkir yang 9.000 tadi. Gimana perhitungannya? Perhitungannya tidak di kelas karena saya buatkan Excel di situ, saya lengkap, saya rincikan cara berjualannya, cara menghitungnya, cara menentukan apa namanya biaya cacat ya, karena namanya produk fisik itu pasti ada ya, mungkin waktu saat mengeprint si percetakannya itu ada bagian yang tidak terprint gitu ya, itu masuk ke biaya cacat ya, biaya cacat sekitar 10-12%. Ada lagi biaya jasa, biaya ongkir. Jasa itu kayak kita motongin, kita ngelem, itu dimasukkan ke biaya jasa. Nah, jadi panjang tuh rinciannya teman-teman ya, bisa menemukan harga 50.000 misalkan, harga 50.000 per 21 lembar amplop. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, nanti aku coba pakai pixel oke. Oke, ya. Ini apa? Mbak, kalau mau kirim ke percetakan itu dalam bentuk gambar seperti itu PDF. Baik. Kalau misalkan mau teman-teman kirim ke percetakan, ya, teman-teman bisa kirim PDF. Ya, bisa PDF atau PNG. Kenapa? Karena resolusinya lebih besar dibandingkan dengan JPG. Nah, kalau saya biasanya kirimnya dalam bentuk PDF. Ya, teman-teman lebih ke PDF karena resolusinya lebih besar. Kalau pakai Canva editingnya, tapi kalau kita editing pakai Pixellab, kita pakai PNG. Gitu. Karena di Pixellab itu nggak ada nggak ada di Pixellab itu nggak ada PDF, hanya ada JPG dan PNG. Gitu. Ya, tergantung aplikasi yang teman-teman pakai. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh sekitar produknya ataupun sekitar cara berjualannya yang belum jelas. Oke. Siap, Mbak Nana. Mbak Nana jarang muncul lagi nih di grup. Oke, yang lain yang mau ditanyakan boleh. Mungkin cara berjualannya ada yang belum paham, atau mungkin produknya masih bingung apa aja yang didapat. Boleh ditanyakan. Kita sampai 21.30 saja ya, teman-teman. Terus jangan lupa buat teman-teman yang sudah upload ke media sosial dan sudah mengisi link di grup masing-masing, teman-teman bisa mendapatkan ini secara gratis. Ya, jadi teman-teman bisa masuk secara gratis ke kelas ini, ke kelas lanjutan ya, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ya, untuk 3 orang pemenang, 3 orang yang beruntung. Oke. Jadi dari 50 video ucapan ini teman-teman bisa bagi ke beberapa tahun. Ya, karena jujur saya pun jualan atau membuka jasa ya, membuka jasa video ucapan ini itu masih pakai satu bundle yang sama, tapi videonya saja yang saya mix. Ya, jadi seperti tadi punya 10 stok, 1, 2, 3 di tahun 2023. 4, 5, 6-nya di tahun 2024. Terus 7, 8, 9-nya di 2025. Gitu, teman-teman. Terus nggak ada sistem namanya
expired ya, teman-teman. Namanya produk digital itu tidak ada expirednya. Teman-teman bisa akses semua materi ini dari handphone ataupun dari PC. Terus bisa diakses dimanapun ya. Nanti teman-teman dikasihkan linknya, bisa login di situ. Teman-teman bisa order, bisa akses materi-materi ini kapanpun dan dimanapun. Gitu ya. Selama KIDI masih berdiri, teman-teman masih bisa akses ini. Ya, teman-teman sudah order, teman-teman masih bisa akses semua produk ini. Ya. Oke, ada lagi cara berjualannya atau yang lain? Boleh ditanyakan. Kita sharing-sharing. Kalau yang lebih enak yang mana, Mbak? Kalau dua-duanya enak ya, teman-teman ya. Kalau amplop lebaran, teman-teman harus mau repot. Karena teman-teman harus potong, ya harus potong, harus apa namanya? harus memotong, harus mengelem, harus kirim ke ekspedisi. Gitu. Ya. Terus cara ordernya gimana? Nanti saya berikan link ya, teman-teman. Nanti linknya akan diturunkan di grup sharing masing-masing dan kode kupon masing-masing. Ingat ya, pakai kode kupon. Kalau nggak pakai kode kupon, teman-teman bayarnya normal, 299.000. Kalau mau bayar normal juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya maunya 99, karena dapatnya pun sama ya, teman-teman. Ya, dapatnya sama dengan harga yang 299. Oke, nanti saya share di grup ya, di grup sharing. Oke, cara berjualan amplop lebaran. Jadi gini, ini karena nggak bisa praktek ya, karena HP-nya lagi dipakai. Teman-teman edit dulu. Teman-teman edit, karena kebetulan di sini kalau template Ramadan, template amplop ya, amplop lebaran, itu pakainya Pixel Lab. Teman-teman edit di Pixel Lab. Ganti nama, ganti foto. Setelah itu teman-teman simpan. Di Pixel Lab itu hanya ada PNG dan JPG. Teman-teman simpan dalam bentuk PNG. Pecah nggak, Mbak? Nggak. Saya buat banner ukuran 3 kali 4 meter itu pakai Pixel Lab dan nggak pecah, teman-teman. Ya. Mungkin ada yang pernah lihat, ada yang pernah ikut kelas saya pembuatan banner, itu nggak pecah ya. Jadi 3 kali 4 itu bisa pakai Pixel Lab. Apalagi cuman ukuran 7 kali 8 cm, teman-teman ya. Ya, seperti itu ya logikanya ya. 3 kali 4 meter aja nggak pecah, apalagi cuma 7 kali 8 cm. Gitu. Oke. Terus setelah itu kita simpan PNG, kita kirim ke percetakan. Teman-teman boleh cari percetakan online, boleh cari percetakan sekitaran rumahan, boleh. Kalau saya pakai online, ya karena yang murah di sana, ya lewat Shopee. Kalau saya lewat Shopee, saya order di situ, nanti beliau kirim ke saya. Biasanya saya kalau membuka apa namanya open PO ya, open PO si produk amplop ini, saya nggak satu customer cetak enggak, teman-teman. Jadi dalam waktu 5 hari nih, 5 hari fokus saya iklan, dikumpulkan, dapat 5 customer misalkan. 5 customer ini ada yang order 21 piece, ada yang order 28 piece, ada yang order lain-lain gitu ya. Dari 3 customer ini, saya gabungkan jadi satu. Misalkan dapat 10 lembar A3. Nah, itu kan udah gratis ongkir tuh, teman-teman. Ya, 10 lembar A3. Udah, baru kita order ke percetakan. Tolong cetakan gitu ya. Nanti kita ngirim, biasanya ada percetakan ya mau ngasih nomor HP. Biasanya ada. Kalau nggak ada, teman-teman bisa kirim lewat Shopee gitu ya. Nanti mereka cetak, mereka kirim ke kita terima dalam bentuk ukuran lebar A3, kita potongin satu-satu. Kita potongin satu-satu seperti ini, teman-teman. Ini proses pengguntingan. Nih, ini proses pengguntingan. Saya gunting satu-satu, udah selesai saya gunting semua, saya lem. Setelah saya lem, saya kelompokkan jadi satu. Ya, sesuai dengan customernya. Ketukar nggak, Mbak? Enggak. Karena setiap amplop ini ada fotonya. Setiap amplop itu ada namanya, nama customer, sesuai dengan requestan. Jadi nggak akan ketukar. Ya, aman. Setelah itu dikelompokkan jadi satu,
teman-teman bisa bungkus, ya pakai plastik boleh, atau pakai apapun boleh. Setelah itu teman-teman kirim ke customer. Ongkirnya gimana Mbak? Siapa yang nanggung? Ongkirnya ya nanggung customer, bukan kita. Nah, makanya customer juga yang mau order juga mikir, kalau mereka order sedikit, pasti rugi. Gitu. Karena ongkirnya sama kan, mau 450 gram dengan 1 kilo, itu sama ongkirnya. Ya, pasti mereka ordernya yang sekalian banyak. Kalau keteteran gimana Mbak? Nah, keteteran bisa pakai tetangga ya, minta tolong bantuin. Nah, saya tahun kemarin itu keteteran banget teman-teman. Jadi saya memanfaatkan ya, apa bahasanya ya, meminta tolong tetangga untuk membantu saya motongin dan lem gitu ya. Terus ininya berapa Mbak? Fee-nya berapa? Nah, fee-nya teman-teman bisa buat satu lembarnya ya, satu lembar si amplop ini bisa teman-teman kasih fee 100 atau 150 gitu. Nah, terus gimana dong Mbak? Kita udah jual murah nih, misalkan 50.000 dapat 21 piece, terus kita pakai jasa orang. Nah, 50.000 itu teman-teman itu sudah termasuk fee, udah termasuk jasa. Ya, jasa ngelem, jasa potong di situ. Jadi udah bersih ya, 50.000 itu udah bersih, udah saya hitung dari jasanya ya, jasa kita ngedit, jasa untuk kalau kita misalkan mau ngelem sendiri atau kita mau minta tolong tetangga atau adik atau saudara yang lain ya, itu sudah masuk di harga 50.000 itu. Contoh ya. Nanti ya perhitungannya ada di kelas, yang lebih rincinya ada di kelas. Jadi teman-teman gak usah mikirin ya potong lagi dong ini kita fee kita gitu, enggak ya. Jadi sudah saya masukkan di situ. Oke. Nah, dari video ini bukan video, dari amplop ini teman-teman juga bisa buka sistem marketer gitu. Tapi sebaiknya kalau yang amplop jalankan sebelum puasa karena prosesnya lama panjang teman-teman ya. Jalankan sebelum puasa gitu. Atau sebelum lebaran ya. Saya biasanya kalau buka ini, jualan ini sebelum puasa atau 3 minggu sebelum lebaran itu sudah saya stop. Ya, 3 minggu sebelum lebaran sudah saya stop. Udah nggak jualan lagi ini. Karena pertama sudah bulan puasa, kita harus fokus ya, fokus ibadah. Terus ini kan makan waktu banget ya, teman-teman, makan waktu banget. Jadi enaknya sebelum puasa kita selesaikan. Itu beda dengan video ya. Kalau video 2 menit juga selesai, cepet ya. Terus satu lagi nih yang paling penting. Berdasarkan pengalaman saya selama berjualan ya, baik produk fisik maupun produk digital, mau dia video Ramadan, video Idul Fitri, video undangan, video lain-lain, diusahakan transfer di awal teman-teman ya. Jangan mau jangan mau transfer di akhir. Pengalaman saya pernah menghandle diminta untuk membuat video promosi sekolah ya. Saya buat sampai dia minta mendadak banget. 1 hari langsung kelar itu ya. Saya dia minta mendadak. Saya ngegedur dari teman-teman tuh benar-benar ngegedur lebih dari 12 jam ya. Akhirnya saya kirim dan beliau tidak bayar. Beliau nggak bayar, katanya beliau habis melahirkan sesar. Nah, kita tahu kalau habis sesar itu kan pemulihannya memang agak lama, terus masih suka senat-senut gitu ya bekas sesarnya. Jadi oke lah, saya memaklumi. Besok ya Mbak, oke. Besok. Akhirnya saya sudah ikhlaskan karena beliau nggak bayar-bayar. 1 tahun kemudian beliau WA, Mbak, maaf, saya habis sesar kemarin, 7 hari katanya gitu. Jadi habis sesar beliau koma dan saya nggak punya kontak selain dia. Saya nggak punya kontak saudaranya, suaminya dan lain-lain ya. Saya hanya punya kontaknya dan saya nggak tahu dia koma. 1 tahun kemudian dia baru ingat mungkin ada hutang dengan saya, baru bayar. Nah, jadi teman-teman usahakan kalau yang online itu lakukan pembayaran di awal atau minimal setengahnya. Ya, minimal setengahnya. Tapi kalau saya sih nggak setengahnya sih ya. Kalau saya langsung full di awal.
Gitu. Karena kalau misalkan 25.000 setengahnya 12.500 gitu kan ya. Kayaknya ya nominalnya juga nggak, ya insya Allah nggak terlalu besar lah ya, 25.000 ya. Jadi usahakan minta pembayaran di awal. Setelah dibayar baru kita proses. Gitu. Menghindari ya kejadian-kejadian seperti itu. Gitu ya. Ada yang lupa, ada yang ntar besok transfernya, ujung-ujungnya nggak ditransfer. Kita sudah ngeluarin tenaga, mengorbankan waktu, ya, terus dan lain-lain ya. Gitu. Jadi usahakan transfernya di awal, jangan di akhir. Oke. Oke. Bagaimana kata-kata dan cara buat poster untuk marketer Mbak? Kalau poster, saya biasanya gini, mau berjualan amplop lebaran gitu ya, atau gabung join jadi marketer amplop lebaran ataupun video bisa. Ya, syaratnya cukup order 1 video, otomatis menjadi marketer selamanya misalkan. Jadi teman-teman tahun depan bisa pakai si marketer ini lagi nih buat menjualkan amplop kita atau menjualkan video kita. Ya, karena mereka sudah daftar. Nah, jadi ibaratnya kayak daftar 1 kali jadi marketer selama-lamanya. Gitu ya. Terus bisa jadi teman-teman menentukan dulu ya harganya ya. Harganya mau disamaratakan, terserah mereka yang mau menaikkan harga, atau teman-teman menentukan harga yang sudah jadi marketer nih, teman-teman kasih harga 20. Tapi kalau yang belum jadi marketer, teman-teman kasih harga 25, itu bisa. Ya, kalau saya pakainya yang kedua. Saya kasih harga 25, kalau sudah jadi marketer, saya kasih harga 20. Ya, kalau di order lagi, saya kasih 20. Dari 20.000 ini, customer atau mesin marketer boleh naikin, terserah mereka. Jadi mereka bisa untung berkali-kali lipat dari situ. Ya. Jadi setelah closing dari marketer pertama, ya, kita tinggal main quantity. Tanpa harus capek-capek ngiklan, karena si marketer yang akan jalan. Gitu. Itu dari 1 orang, teman-teman. Bayangin kalau teman-teman punya 10 orang ya, 10 marketer. Dibuat grup juga boleh, teman-teman. Saya punya grup khusus untuk video, saya buat di situ. Nih, hari ini kita ngiklan gitu ya. Kalau ada orderan, silakan wapri. Nah, jadi itu mereka saya transfer untuk order video yang pertama atas nama ini, kata-katanya ini, gitu. Ya. Jadi nanti yang mintain foto, yang mintain kata-kata itu si marketer, bukan kita. Kita tinggal proses saja. Setelah proses, kita kasih ke marketer baru kasih ke customer. Jadi nggak kita ke customer langsung, enggak, teman-teman. Kenapa? Untuk menjaga takutnya nih si customer kepo, tanya sebenarnya berapa sih modalnya, nanya ke kita langsung, kan nggak enak tuh. Jadi biarkan antara si marketer dan customer langsung yang bertransaksi. Kita hanya di belakang saja. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk video, kita bisa jual dengan harga kisaran berapa, Kak? Kalau video, saya jual di harga 20 sampai 35 untuk yang Ramadan ya. Tapi kalau untuk yang custom, saya bisa sampai 50 sampai 75. Gitu, sesuai dengan tingkat kesulitan ya, karena mendesain itu kan idenya ya, teman-teman, idenya mahal terus lebih lama kalau untuk custom. Ya, karena ini cepat dan template-nya juga banyak, saya jual di harga kisaran 20 sampai 35-an gitu ya. Biasa saya jual open marketer itu di harga 25. Nanti kalau si customernya atau si customer pertama sudah order, saya kasih harga 20 di orderan dia berikutnya. Gitu. Oke. Lanjut. Untuk bahan kertas A3, nama bahannya itu ya Allah apa ya? Bahannya itu mirip-mirip tas kado. Jadi agak-agak mengkilat, agak-agak licin. Jadi ada 2 teman-teman ya, ada 2 jenis bahan. Yang pertama itu tadi yang mengkilat, yang kedua A3 kertas biasa HVS. Saya lupa nama kertasnya apa ya. Oh, paper art ya, tulisannya seperti ini. Paper art. Nah, paper art ini
Oh ya, art paper. Nah ya Mbak Nevi, art paper atau paper art. Ya, seperti itu ya. Itu kertasnya mirip-mirip kayak kertas kado, licin dan mengkilat. Ya, licin dan mengkilat. Tapi bisa dilem. Lemnya pakai apa, Mbak? Pakai lem fox ya, teman-teman. Cara ngelemnya itu dilem, tapi jangan langsung ditempel. Diberi jeda dulu, diangin-anginkan sebentar lah, agak-agak 1-2 menit, baru ditempel. Ya, baru direkatkan. Gitu. Kalau misalkan pakai yang A3, bukan A3, kalau pakai yang HVS, kalau kita lem, dia suka basah. Ya, kiri kanannya suka basah. Memang kertasnya lebih murah, teman-teman ya. Kertasnya lebih murah, tapi luntur. Itu yang pertama, luntur. Yang kedua, basah. Kalau kita kasih lem fox, itu basah. Ya, jadi kalau pas kita tempel, kita rapatkan, itu kayak apa ya namanya? Ya basah gitu ya. Kertasnya jadi basah. Gitu. Jadi kalau saya pakainya yang paper art atau art paper gitu ya. Mbak Nana, kalau video custom itu seperti apa Mbak? Video custom itu video requestan. Misalkan dia nggak suka sama video kita nih, nggak suka sama template kita. Saya mau dong dibuatkan dari nol. Nah, itu namanya custom. Jadi kita buat sesuai dengan request dia. Si customer request, saya mau ada di fotonya atau di foto amplop ya, ataupun di videonya ada bunga tulip gitu misalkan, atau bunga mawar gitu ya. Sedangkan di template kita nggak ada. Nah, itu kita buat dari nol. Kita kumpulkan mereka kepinginnya apa, requestnya apa, warnanya apa, bunga apa aja yang mau dimasukkan, itu namanya custom. Gitu ya. Buatnya lebih lama biasanya. Oke. Oh ya, template KIDI boleh kita jadikan video bisnis, Mbak. Yang mana nih? Yang Ramadan. Kalau yang Ramadan memang harus apa namanya, dijual ya, teman-teman ya. Maksudnya bukan dijual produk mentahnya, dijual videonya agar bisa jadi bisnis buat teman-teman. Gitu. Kalau misalkan teman-teman mau jual apa namanya, template kosongnya, itu teman-teman harus jadi member dulu ya. Nanti kalau teman-teman sudah jadi member, teman-teman bisa berjualan template kosongnya, nanti teman-teman dapat presentasi dari harga produk. Misalkan harga produknya 299 ya, teman-teman beli di harga sekarang 299 misalkan. Teman-teman dapat fee sekitar 20% dari harga 299. Ya, teman-teman kalikan saja itu 299 dikalikan 20%. Itu fee untuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman apa namanya, menjual atau membuka jasa ini, teman-teman jangan pernah kasih template kosongnya. Teman-teman kasih template yang sudah diisi foto mereka. Gitu. Nah, jangan pernah kasih foto yang atau video atau template yang kosong. Kalau teman-teman mau memberikan template kosong, minta mereka untuk order melalui kode kupon teman-teman. Nanti yang sudah jadi member itu akan dikasih kode kupon masing-masing. Jadi saat customer order, fee-nya masuk ke teman-teman. Gitu ya. Oke. Semisal customer request nih, kan kita harganya mahal nih. Itu kita kasih hanya satu video kah, atau kita buat satu sesuai request, setelahnya diminta buat berapa video pakai template itu. Sebentar. Misal customer request nih, kan kita harganya mahal. Customer request, custom ya. Kita kasih harga satu video kah? Yes. Atau udah kita buat satu sesuai request, setelahnya diminta buat berapa video pakai template itu. Jadi gini, mau buat apa namanya, mau berjualan jasa editing video, pertama tentukan ukurannya. Jangan sampai harga 50.000 mereka minta 3 ukuran. Nah, itu jangan sekali-kali ya teman-teman. Pastikan mereka order atau tentukan ukurannya. Jadi mau custom, mau pakai template ya sama aja. Tanya dulu, ukurannya apa? Gitu ya. Ukuran portrait kah, square kah, atau landscape kah? Kalau tiga-tiganya berarti kalikan 3. Misalkan harga template-nya atau harga videonya, per videonya kita tarifkan 25.000. Kalau dia minta 3 ukuran, nanti kita kalikan 3. Mereka harus bayar 75.000. Gitu. Makanya
enaknya kalau apa namanya, pakai template yang kita upload ke media sosial, itu kita sendiri yang membatasi, ya, kita buat batasan. Kita upload yang bentuk potret, tiga macam video, udah yang kita jual ukuran potret, videonya itu, biar nggak merambah kemana-mana, biar customer nggak rewel mintanya macam-macam. Karena kita kan harus memperbanyak quantity ya teman-teman ya, kita harus main quantity gitu. Jadi jangan sampai kita di apa ya, kita rugi ya, 50.000 atau 25.000 dapat 3 ukuran. Ya walaupun ngeditnya gampang, tapi membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Ngedit itu butuh waktu. Apalagi kalau kita ngedit pertama. Kecuali kalau tinggal gonta-ganti di orderan kedua, ketiga, keempat dengan video yang sama itu cepat. Tapi kalau untuk yang pertama itu kan kita harus cari fontnya, warnanya, ukurannya, ya itu. Tip 1 itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau buka jasa. Terus kakak bisa kenal bisnis ini dari mana kak? Saya boleh tahu nama IG kakak? Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, saya itu berfokus di berjualan produk digital. Ya, produk digital itu produk yang ada, yang terlihat di handphone tapi tidak bisa dipegang. Contohnya seperti e-book, e-course, template, apa lagi ya? Ya seperti itu ya, tidak bisa dipegang tapi bisa dilihat, visualnya ada. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan zaman itu sangat-sangat pesat, teman-teman. Dan peluang itu sangat terbuka lebar. Nah, saya kepikiran nih, kalau saya biasanya menjual produk fisik atau misalkan menjualkan produk digitalnya, kenapa saya tidak menjual apa namanya, jasanya sekalian gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lagi vakum nih, lagi vakum menjualan produk digital, saya jualan produk atau saya jualan jasanya gitu, jasanya saja ya. Terus ide dari mana? Idenya itu dari mana ya? Kadang ide itu muncul sendiri ya teman-teman, atau kadang melihat dari rasa kekepoan ya. Kadang kita kan main di media sosial ya, ada yang ini nih, ada yang mempromosikan apa namanya, jasa gitu ya, jasa editing video. Banyak yang order, oh ternyata laku ya gitu. Karena udah dari situ saya coba, ternyata memang bener laku teman-teman, bener laku. Dan itu tadi sudah 3 tahun ke belakang ini saya berjualan gitu ya, membuka jasa video ini. Berarti ini tahun keempat untuk membuka jasa editing video ucapan Idul Fitri. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apalagi zaman sekarang ya teman-teman ya, sekarang tuh apapun bisa jadi cuan ya. Yang penting kitanya mau gerak, mau jalan gitu ya. Kalau kata, saya pernah dengar ceramah, al-harokah barokah. Katanya bergeraklah, maka akan ada keberkahan di dalamnya. Jadi kalau kita bergerak nih teman-teman, insya Allah pintu rezeki itu akan terbuka teman-teman, akan ditunjukkan sama Allah ya. Akan dikasih lihat nih, dituntun gitu, dibimbing. Dibandingkan dengan kita hanya diam, kita meratapi nasib, terus kita apa namanya, kita nggak melakukan apa-apa, ya udah kita nggak akan ada perubahan, gitu kan? Katanya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubahnya sendiri, seperti itu ya. Ya mungkin insya Allah teman-teman saya doakan ketemu momen the power of kepepetnya deh, gitu ya. Oke. Template KIDI-nya itu berupa flashdisk atau apa? Oke, Mbak Erni, template KIDI ini dia berbentuk file yang sudah tersimpan di Google Drive. Ya, Google Drive siapa? Google Drive-nya KIDI. Gitu. Jadi kalau Mbak Erni nanti mau akses, Mbak Erni tinggal login ke webnya KIDI, Mbak Erni bisa download. Kalau misalkan Mbak Erni takut nih ya, takut lupa password atau apa gitu ya, Mbak Erni bisa download semua materinya, bisa simpan di flash disk, bisa simpan di laptop, bisa simpan di handphone, bisa, tapi pasti ngehang ya, karena banyak banget videonya, banyak banget template-nya. Jadi jangan simpan di handphone. Kalau mau simpan di flash disk ataupun di laptop ya. Kalau misalkan kamu simpan di flash disk dan laptop nggak apa-apa,
Cukup akses saja membernya KIDI. Ya, kapanpun bisa diakses, kapanpun dan dimanapun. Ya, oke. Terus maksudku Mbak, apa itu hanya satu video saja kah? Untuk semisal request jadi mahal. Apa itu hanya satu video saja yang kita kasih? Oh iya dong, hanya satu. Ya, hanya satu video. Mereka requestnya apa nih? Video lebaran misalkan. Udah, video lebaran kita buatin harga 50.000. Ukurannya apa? Ukurannya potret. Udah, itu aja. Satu video, ukuran potret, harganya 50.000. Gitu. Simple ya. Itu ya cara berjualannya ya. Oke. Mungkin nanti teman-teman yang sudah pernah yang sudah ini ya, sudah pernah lihat status WA saya, biasanya nanti lebaran-lebaran tuh mendekati lebaran saya suka promosi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ gimana cara saya promosi. Kalau misalkan teman-teman penasaran ya. Gitu, saya suka promosi di mendekati lebaran biasanya. Di situ momen-momennya selain orang pusing cari baju lebaran, terus tapi pengen punya ucapan, nggak sempat bikin, karena sibuk bikin kue, sibuk cari baju lebaran. Nah, disitulah kita muncul, teman-teman ya. Kita menawarkan jasa. Seperti itu. Oke? Oke ya. Oke, penjualannya teman-teman, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman berminat mau investasi, ya investasi produk digital yang nggak bakal expired, karena bisa dipakai bertahun-tahun, berkali-kali, teman-teman bisa mulai order malam ini di harga 99.000 sampai tanggal 28 jam 12 malam. Setelahnya harga akan 125.000 ya. Kalau teman-teman mau order di bulan puasa, monggo, tapi harganya di 299.000. Gitu. Silakan dimanfaatkan kesempatannya, tidak ada ruginya investasi teman-teman ya. Investasi itu investasi leher ke atas itu tidak ada ruginya. Investasi ke atas itu maksudnya contohnya seperti mengikuti kelas online ya. Beda halnya kalau kita investasi dari leher ke bawah. Dari leher ke bawah itu misalkan seperti baju ya, ataupun mungkin yang sifatnya masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Sama seperti mungkin skincare ya, investasi leher ke atas. Nah, katanya nih Ramadhani kan investasi itu di wajah katanya gitu ya. Karena wajah ini hal yang pertama katanya dilihat orang gitu ya. Jadi teman-teman bisa investasi dari leher ke atas itu nggak ada ruginya karena akan kembali berkali-kali lipat ke kita. Gitu teman-teman. Kalau tema lain selain Ramadan, investasinya Mbak kalau boleh tahu, oke. Selain Ramadan ya, selain Ramadan kita punya banyak kelas Mbak Erni. Jadi ada pembuatan banner itu di harga 69.000, ada pembuatan apa namanya undangan pernikahan itu harganya berapa ya? 259 atau 249 gitu ya, yang undangan pernikahan. Terus ada juga yang apa lagi ya? Banyak sih ya produk ini tuh banyak, ada sekitar 11-an, saya nggak hafal, banyak banget. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa kunjungi ya. Kunjungi. Di sini ada produknya banyak. Teman-teman bisa lihat satu persatu ya, quickdesign.id. Ini seluruh produk KIDI ada di situ ya. Kalau sudah beli 99 apa sudah jadi member? Yes, benar Mbak. Mbak siapa saya manggilnya ya? Mbak Sarah ya. Kalau sudah Mbak Bola. Gimana? Saya karena ya. Oh, Pak Eva. Jadi kalau sudah beli bisa menjadi member ya, otomatis jadi member. Terus bisa ikut menjualkan produk digital ini. Ya, bisa ikut menjualkan produk digital ini. Nanti dapat fee juga, dapat fee dari si produk ini yang dijualkan gitu ya. Oke, berarti ini oke, nanti diturunin ya di grup ya. Di grup Tele dan di grup WhatsApp. Gitu. Oke, Insya Allah nggak ada pertanyaan ya, sudah malam. Mungkin Mbak gimana? Mau nanya dulu. Oh ya, boleh Mbak Neni. Itu yang template videonya itu sudah pakai musik belum? Belum. Oh, jadi masih ori ya, masih kosong. Ya, oke. Jadi musik bisa tergantung kita ya.
musik selera masing-masing. Oke. Mbak, itu kalau mau order berarti ke itu ya, ke apa namanya? Yang daftar kita pertama ya. Ya, benar, ke affiliate ya. Oke. Kalau misalkan bingung siapa affiliate-nya, chat aja di grup sharing ya, grup WA, nanti affiliate-nya pasti muncul di situ. Iya. Makasih, Mbak. Oke. Oke ya. Sudah 21.40, mungkin Mbak siapa yang di Hong Kong tadi sudah tidur mungkin ya. Oke. Oke. Mau beli tapi penggunaannya nggak bisa, nanti diajarin ya. Di kelas lebih intens ya. Di kelas selanjutan lebih puas untuk bertanya-tanya. Karena kan kalau kelas gratisan, berarti ya kelas gratis, meskipun kelas gratis tapi ilmunya nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Meskipun kelasnya gratis tapi ilmunya nggak kaleng-kaleng. Nanti kalau di kelas lanjutan lebih puas tanyanya. Walaupun kelas selanjutnya sudah selesai masih bebas bertanya. Ya, kalau kelas free seperti ini di sini kami terbatas teman-teman karena kami harus fokus ke kelas lanjutan, harus fokus di sana untuk lebih menggembleng para member yang mau cuan ya, yang mau segera cuan dari kelas ini gitu. Oke tuh, sembari ngantuk katanya. Oke ya, insya Allah bisa dipahami, insya Allah mudah-mudahan ilmunya sharing-sharing malam hari ini, cara berjualannya seperti apa, bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah terjun ke dunia digital, berjualan dunia digital, produk digital. Mungkin ada pengalaman tersendiri, monggo di-share di grup WA sharing. Nanti kita belajar sama-sama ya. Saya lihat di situ, nanti kita bisa sharing ya, kita sharing. Ini saya berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya selama 3 tahun ke belakang. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini sharingnya bermanfaat, teman-teman. Selamat beristirahat. Kita akhiri ya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beristirahat, teman-teman. Silakan di-upload videonya, jangan lupa karena ada free masuk kelas ya untuk 3 orang pemenang. Ya, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.